Itu cuma tidak jauh pertama kali di sini terus datang di rumah saya. Ya, jadi cuma itu ya. Dan insya Allah nanti kita bisa makan di lagi. Mudah-mudahan itu bisa. Ketemunya tanggalnya berapa, harinya apa? Dengan senang hati. Apa nih senang hati? Oh sudah. Senang hati, orang senang hati mau suara susah. Jadi tempatnya namanya tempat Bustanul Asyikin. Bustan itu taman, asyik itu senang, gembira, asyik. Jadi masa ketika pulang tidak boleh sedih. Dengan senang hati jalan. Dengan kegiatan tidur. Nanti pertanyaan dulu saya bertanya. Nanti boleh. Saya juga sampai pertanyaannya dulu. Soalnya masih kalau tidak ada yang tanya tidak masalah. Antara mungkin nyawanya kali ini mengenai Maulid Rasulullah. Itu kok kalau kita mengawali dari sana itu hampir berjalan sekitar 6 tahun. Sekarang sama kita sudah berjalan sekitar 100 ribu. Masya Allah, luar biasa kamu saya. Sama saya yang seribu ya. Makin saya berjalan masya luar biasa. Tapi mudah-mudahan saya bisa lihat berjalan. Amin. Tidak baca, tidak apa-apa, dibaca ya tidak apa-apa, dipotong ya tidak apa-apa, mau tidak diapa-apakan ya tidak apa-apa. Saya ini tidak ada kewajiban. Baca Quran pun juga kita tidak dikatakan harus baca 3 juz, harus sekalipnya, sak mampunya, sak sukanya. Jadi kalau orang tanya, boleh atau tidak boleh aja. Masalah bagusnya tak berapa, bagusnya dibaca ngajar ya. Namanya ngajar itu boleh 1 pasal, 2 pasal boleh. Kalau pembacaan kita baca di sini, kita baca semua. Tapi kalau di hukum kita baca mungkin ada berapa pasal, habis itu habis siang 2 pasal boleh. Kalau ini anda tidak pakai ada surat Abdul ya, jangan sampai keliru. Paling bagusnya orang baca maulid dibaca kabeh semua. Kalau sampai mau ngomong ada cara 7 pasal, maka rupiah diambil 2 pasal. Pasal untuk latihan sama pasal 2 kita sudah. Tapi kita juga lihat sama yang dilakukan orang banyak dan yang tidak ini kalau digunakan maulid nyantuk. Tapi nak korban wajibnya dan amin. Amalana kisawat wal aruna wa man fiha bisamin. Ini di bawah 4 pasal. Jadi ada daerah namanya daerah Rejet. Daerah Rejet. Ada daerah Darwin. Ada daerah Ispo. Ada daerah Suruh. Ada daerah Klansik. Yang Klansik dibawakan yang asik. Itu orang tidak suka. Pokoknya sudah masuk kirok. Jadi orang itu tergantung siapa yang ada di depan kita. Jangan ngejel sama bacaan kita, tetapi lihat siapa yang di depan kita. Jadi gitu, kalau dakwah ya. Tapi kalau kita mau belajar, kita mau duduk belajar semua. Sekarang kalau dakwah itu kan berarti kan orang orang kalau pengembala kambing, ya lihat kambingnya. Jangan kambing suruh nurut sama saya. Nurut sama saya apa sama lari. Ya tidak mungkin jalan lari.
karena ini kambingnya diparani lu ngeyel betul kambing di boko ya kambingnya mau ngeyel kena ya anak hilang semua sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kambingnya ngeyel yang oke yang semuanya deh. Tapi kalau anak sendiri yang sukanya lemes, anak pribadi suka laku padamu. Laki-laki yang bawa ini sebenarnya bukan karena suka seperti tidak, ya karena mereka yang suka. Karena mereka suka, kita suka aja. Kita rombongan suka-suka. Sebetulnya itu saja. Jadi jangan kita bersikeras. Banyak maaf ada ulama atau tidak boleh, tidak boleh itu jangan diberi pengubah. Jangan banyak orang tua. Sudah di sana begini di sini begini yang penting bersatu. Padahal majelis lawan kalau sama lain padu. Ini bukan soal majelis setan iblis. Di malam depan. Ya, saya ini sama sini kelompok padu. Ini terbang sini sama terbang sini kelompok padu. Tidak apa. Dibubarkan baru semua buat majelis setan ini. Namanya majelis lawan itu sampai sama lain justru senang. Terbangan sini sama terbangan sana kebetulan maaf kebetulan pas datang kok sudah diisi terbangannya tempatnya si A saya kok terbangannya saya kok tidak dapat tempat itu malah terima kasih alhamdulillah saya tidak kesulitan terus dia gitu malah pulang kafe nanti ustaznya bilang jangan kamu datang ke majelisnya saya karena majelis sana ini ustaz setan bukan ustaz. Jadi ustaz yang melarang di majelis-majelis yang baik, berarti ustaz itu adalah campuran setan. Siapa pun hafid maupun kiai foto, saya paham tidak. Jadi kalau sudah ada majelis, misalnya Anda ikut sama saya di sini. Kalau tempat saya sebelum ada majelis. Kebetulan malam ini sebelum ada majelis, saya bilang sama jamaah saya, kamu kan nyambul pada agama ini kan sebelum. Kalau saya ada soal masalah. Oh, katanya tidak boleh satu, dia tidak boleh tidak. Sholawat itu di mana tempat sama. Jadi sekarang ini yang betul kebanyakan sholawat itu buat cari makom supaya dapat berjudi gak berdiri. Lagi bintang sana sini itu rampok atau ini adalah orang hebat. Dikasih terima, tapi kalau perusahaan yang mencari duit mencari ini juga caranya sama. Bukan. Sholawat enak gitu ya. Jadi tetap silahkan yang paling bagus semua ibadah. Sholawatan kalau di hadirat mudah-mudahan. Berarti Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim assalamu alaihi ya Rabbi ya Rahmat ya Habibi assalamu alaihi tidak pakai tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Rasulullah bin wujud farahu wa ihsan. Sebelum sholat kita sudah rabu. Itu sudah dibawa di depan kita. Kan gitu. Jadi tadi pagi baru saya terangkan. Anda tinggal di Australia, saya tinggal di Indonesia, ini tinggal di Malaysia. Tak banyak sebelum ada maghrib jam berapa? Jam 7:30. Tidak bisa. Anda ucapkan lebih seperempat maghrib 7:30. Saya lupa kalau dia ini dari Malaysia. Dipaksakan Malaysia untuk ada maghribnya model sama Indonesia. Ya tidak bisa. Dia juga niat sholatnya niat maghrib. Ini dosa jam 9. Sholat maghrib jam 9 ini orang gila di Malaysia apa di Australia yang gila ini yang menggila-gilakan ini makanya banyak orang ini yang tidak paham makomnya ngeyel, ngomel, nyelek-elek hati-hati saya minta ahli sholawat harus betul-betul menjalankan akhlak Nabi Muhammad. Sholawat ini bukan untuk mencari umat, sholawat ini bukan untuk mencari duit, sholawat ini bukan untuk mencari makom. Cari makom tidak mungkin nanti naik-naik itu mesti. Tapi kalau ikhlas, insya Allah zikirnya naik. Insya Allah boleh berjalan ini. Gimana? Di mana sih? Tidak, sini. Kalau mana sih? Kalau ini dua sini, saya lihatnya tak sebutnya, bukan mau menunggu terus. Ayo pertanyaan berikut. Ya. Mahalul qiyam dilakukan dengan itu namanya mahalul qiyam hilangnya. Tetapi di situ tidak ada syarat untuk ngadep.
Apa di buku maulid itu ditulis syarat maca maulid kudu ngadeg nek pas kan orang. Cuman biasanya namanya itu mahalul qiyam ini di apa namanya secara apa jadi tafakulnya seakan-akan Rasulullah hadir kita ya Nabi dan hari-hari Rasulullah tekok dan Rasulullah tekok masuk ini Pak istilahnya kan gitu Rasulullah datang itu aja. Kalau ada orang yang habis baca 2 pasal, misalnya malah begitu. Nanti itu yang Rasulullah tidak duduk, nanti kalau orang mau buat saya enak ya, daripada mati. Di Banjar sering, di Banjar itu nanti kadang seperempat itu. Ya Nabi sallallahu alaihi nanti itu duduk semuanya tidak apa-apa yang penting tinggal lihat daerahnya kalau daerahnya tidak biasa duduk ya jangan duduk saya misalnya dengan ya Nabi itu ngantek ya saya ngantek jangan terus buat satu hal yang aneh di situ akhirnya jadi omongan kalau saya di Banjar misalnya gini orang sholat duduk saya pernah bikin ke satu desa itu saya tanya kunut dari sini ke suku tidak kunut gitu saya ya tidak kunut kalau saya kunut bingung apa di kunut tapi setelah sholat subuh saya suruh tanya ayo tanya tak kunut Habib cintanya ini sudah kunut saya mau tanya apakah Habib tadi lupa atau baca kunutnya saya mengatakan maaf mas tapi saya tidak lupa sebab memiliki boten mulia karena di sini tidak kulino, saya juga tidak membaca kunut nanti malah bingung kabeh. Bagusnya dapat baca kunut. Terus yang dari situ tanya, baca kunut itu bacanya gimana? Oh sudah siap saya kasih catatan dan datang bagaimana. Dan tiba dari pas sholat Allahu Akbar baca Allahumma bina. Ada yang tanya lagi loh, sudah kok baca berarti tidak kusuk ojo kemaki. Oh biasanya baca Samaria 210 satu enggak baca apa? Baca satu lebih baik baca kunut. Oh cuma ini adalah kakek saya. Jadi manusia sekarang ini kemaki-maki pada dia jauh. Terus orang kuat PKP sini. Jadi orang singgur itu juga dulu. Hanya kalau mau jadi dulu, hanya kalau mau jadi kafe nanti. Ini ada setan. Ya ini nggak bersih dulu. Beda ini dengan gula ini dulu. Ada lagi pertanyaannya? Sudah ini bentar baca dulu. Baca ini tapi di mana? Ini gunanya apa itu? Iya. Tadi bantal berapa? Maksudnya ditaruh di atas. Rasulullah itu senang dimanapun senang. Jadi seperti begini kan saya ini beda dari kamu sini. Saya ada tinggi sini. Berarti ada perbedaan tadi kasur sama bantal. Ada perbedaan daripada yang di bawah. Oh tidak mana Rasulullah. Kalau ini tinggal disuruh kenapa? Itu sebetulnya ini meniru cara Rasul. Ini Rasulullah itu kalau duduk sama siapapun Rasulullah selalu lebih tinggi, tidak pernah rendah. Makanya para ulama sekarang kalau ada ulama-ulama datang dikasih karpet dan atau kasur supaya dia duduk di atas karpet itu biar lebih tinggi daripada yang lain. Biasanya begitu. Jadi gunanya begitu. Jadi bukan menghinakan Rasulullah, tidak, bukan menghinakan Rasulullah. Ya, jadi bukan menghinakan Rasulullah, memang di situ orang itu membuat itu menghormat para ulama-nya di situ. Bantal-bantal di depan itu gunanya untuk apa? Bantal-bantal ini satu diantaranya untuk menaruh kitab-kitab di situ, jangan ditaruh bawah. Orang sopan
Di samping itu lagi, bantal ini akan untuk menutup aurat. Siapa tahu dia itu buka-buka kita kelihatan dalamnya. Ditutupi sama bantal. Pakai celana apa aja. Jadi itu maksudnya. Adab ini semua adab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habis sudah ada permintaan untuk datang ke habis pegawai. Sudah banyak yang sampai sudah yang di oleh hari sudah kemarin sudah sampai yang belum sampai ini jauh banget sampai 5 jam dari Banjarnegara. Berapa jam? 7 jam. Nah, insya Allah sampai juga nanti. Insya Allah sampai juga. Sebelum meninggal kita. Apa mulanya sampai juga. Jadi ini bukan pertanyaan permintaan nih. Pertanyaan yang lain pertanyaan. Masalah maulid juga. Maulid juga. Kalau apa? Seandainya kita baca ya Robinya itu di kitab, terus nanti makomnya itu jual itu dengan kenapa kok? Nah, karena tempat itu tidak ada juga. Terus kalau terakhir nanti kalau baca yang jangan Robi, yang pakai itu kalau perilaku bisa saya ini kadang bingung dengan jawabnya orang-orang model-model ini. Jawab saya. Komplit kurang macam maulid juga susah. Tidak baca tiba ya tidak dosa, tidak baca maulid bakso ya tidak dosa. Mau model begini kalau model yang kamu yang penting masing-masing mempunyai cara tadi. Model Australia maghrib jam ini, model Malaysia maghrib jam ini. Kalau ciri-ciri, misalnya saya datang ke tempat anda ini, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi balligh wal wasilah, ya Rabbi salli ala Muhammad, asrafi badrin fil kauni asraf ta'mur seperti Sayyid Abbas. Dan apa yang maksud campur-campur? Dan siapa yang mau nyalahkan? Sama-sama, supaya itu salah rumah. Oh tidak boleh, nanti ini dicampur sini, Memang, kalau Anda mau tanya yang paling bagus tidak campur-campur. Jadi jangan ini membicarakan yang paling bagus sama yang biasa. Nek cowoknya sudah boleh kan bodoh, yang ini tidak pakai jok. Yang pakai telur itu apa? Saksi ya saksi apa? Dibak ya dibak apa? Ini pakai telur pakai teh panas sulit injisan. Iya kan? Kalian misalnya masih anu tidak dosa. kalau baca mau sambil merokok. Nah itu takut. Baca maulid orang rokok. Insya. Di atas panggung rokok rumah maulid. Di dalam sholat itu Pak itu mungkin belum tahu, nanti dikasih tahu dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau masih tetap seperti itu nggak cukup saja. Itu semua. Dan mau yang bedanya dulu baik. Jadi makanya saya ini dulu merokok. Setiap malam saya ingatkan dia si merokok pada nomor. Bukan saya iri. Wah, itu iri. Saya orang merokok kafe sama mata ini rokok. Tidak, memang itu ada. Merokok itu tidak enak. Contohnya. Sekarang kalau memang merokok itu bagus. Ini bukan saya membela saya sekarang ya. Saya dulu dapat bacaan ini, dapat ilmunya ini. Coba kan dua-dua sama-sama tidak bagus. Ada orang kira masalah kopi sama rokok. Nggak bisa, semuanya yang merokok kopi juga tidak ada manfaat dari madorot. Yang kopi dan rokok itu madorot. Ini baik. Kira-kira mana yang lebih manfaat atau mana yang lebih tenang kalau kita masuk ke Ka'bah? Yang satu bawa kopi, satu uduk. Melpulih Ka'bah. Ya, masuk ke Masjidil Haram. Yang diusir yang mana? Yang diusir yang rokok berarti rokok ini kopi rokok. Oh, mobil kopi yang isor Ka'bah. Dan mau uduk bisa Ka'bah. Jadi pemujud silahkan. Itu dulu orang masalah pakai jalan jeruk ini, itu saya kalau saya merokok. Merokok asik, tapi sekarang alhamdulillah di mandepi gara di puasa. Cukup sampai luar biasa.
Kalau nggak rokok dulu, harus ada gitu. Tapi juga orang itu rokok, nggak juga. Nangisnya namanya. Sebenarnya aku yang jadi lucu nangis. Jadi sayang betul juga. Juga menjadi sudah lucu. Namanya kamu. Ini pertanyaan lagi saya, juga. Tidak apa-apa, lombanya ini lomba kalau mau mencari kemenangan, yang satu menyalahkan yang satu, jangan lomba. Musafafah tilawatil Quran malah ini setan. Dan misalnya, contohnya begini, Anda tim dari mana? Anda mana tempatnya? Jember, saya dari tim Solo. Malam itu mau ikut musabaqah itu keliling gede kiai tak dunia. Kiai itu manggu, tapi belum menang dia. Karena jadi kan terjebak kan pulau kan Solo kan sampai foto ini foto ini. Enggak ini menang. Sampai ke sana jujukan sih. Belalang yang menang saya, orang Jember nesu, orang Solo, bacaannya mau keliru di juri dena. Ini baca Quran nih, baca Quran negara-negara kayak ini berarti soronisita. Begitu pula lomba sholawatan. Kalau lombanya itu memancing yang lain untuk supaya tambah tertarik, supaya bisa mereka itu benar-benar untuk mengikuti sholawat, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau lomba untuk satu sama lain menjatuhkan untuk cari suara, jangan. Kalau lomba hadroh, hadiahnya nanti dapat umroh. Kan memancing orang untuk berangkat. Orang. Tapi jangan maju. Kalau sudah di dalam hati ada kunci, namanya lebih baik berhenti. Nah itu berdiri. Saya ngerti ya dengan siapa. Ya, sini dulu. Insya Allah. Kalau itu bukan ini anak-anak itu biasanya masih kecil, tak gini-gini itu, mulai menginjak balik, kita yang gitu. Sudah kumpul sama teman-teman yang lain, makanya orang tua harus waspada. Tapi orang tua juga harus yakin bahwa anak yang tadinya kecil dia kenal sholat, gedenya insya Allah akan baliknya pun dapat. Memang kalau terkacau sih biasanya pas masuk balik itu udah kacaunya luar biasa. Internetan, game online, wes bukan terus bukannya sih. Tapi subhanallah nanti baliknya ya dapat. Saya kenal sholat. Nah, supaya tidak pakai gitu-gitu dimana ganting terus tentang sholawatan atau di tempatnya baik. Orang tua kalau selalu dia mengawasi anaknya di rumah, insya Allah anak pun sudah betah di rumah sama orang tuanya aman. Tapi kalau sudah mulai keluyuran diri, mengajak diwasan. Itu banyak, umur itu cuma pacaran yang pura-pura, kayak orang pinter. Orang tuanya aja ganteng. Diganteng anak ini, digeret anak ini dengan keras ya. Orang tua itu harus dibawa. Bagaimana caranya orang tua itu wibawaannya itu timbul, dia tidak salah dulu. Karena terjadi kepada Imam Malik radhiyallahu anhu wa ta'ala. Beliau ini pernah didatangi seorang ibu yang anak ini punya penyakit. Obatnya cuma satu, tidak boleh makan garam, waras banget. Dokter cuma bilangnya anak tidak turun. Ibu bawa ke tempatnya Imam Malik, Imam saya punya anak ini, dilarang dokter makan garam, tapi iya terus. Kata Imam, pulang dulu seminggu lagi beliau. Setelah balik 1 minggu, dia pulang, kamu jangan makan garam ya, soalnya kalau makan garam kamu sakit. Sambil nama pulang juga berjebak. Ibunya gedek, ibu bisa nurut sama orang ini. Sama dokter ribuan dokter ini. Ya Pak ratusan orang nurut. Apa sebab? Imam Malik waktu mengatakan pulang kamu kembali seminggu, di situ dia tidak makan garam. Jadi lantai orang makan garam seminggu, baru ngomong sama anaknya, pas tidak makan garam, ojo makan yang dia. Tetapi yang makan dia ngerokok. Dan saya ngerokok melarang anak saya ngerokok. Kita mungkin bisa loh, itu orang ini.
Saya ngelarang anak saya Facebookan, bapaknya Facebook dia, Facebook lah, takut coba dia. Takut ini dapat tinggi. Nah itu terus, akhirnya bapak ini jadi tidak ada lagi bapak. Maaf bila bukan membanggakan ayah. Ayah saya itu. Penting aja. Kenapa? Mana sih? Takut. Mantan tidak mau diselesaikan, tidak mau diapa-apa. Kebetulan soalnya. Itu tak, ayo duduk. Kenapa? Karena beliau melakukan. Saya malah ngapa kok soalnya jalan sholat ya, kuncinya orang tuanya dulu baik, insya Allah. Dan saya yakin anak seperti ini, Anda ini orang hebat. Sing betul putra-putra yang membawa anak-anak dari tempat jauh, gunanya menghadiri hal ini apa? Capek anak tempat tinggal, kadang kita tidak tahu tidur giliran yang begini, tapi datang ini gunanya apa? Untuk mendapatkan sir daripada sahibul fadl. Saya tidak membanggakan diri saya ini bisa gaya jadi seperti ini. Sudah dari guru-guru dulu sama bapak saya diangkat di Ganteng ini. Ketemu Mbak Yai Hamid Mansuruan di Jakarta. Itu sebagai jalan Yai Hamid. Gunakan Hamid anak saya. Jadi Pak Habib Abdul Qadir bin Ahmad tidak dengan tokoh Indonesia ini kamu hidup rekam sirah Twitter mondok yang tidak kata Indonesia. Jadi kelihatannya sepele bahwa anak luar biasa. Jadi gini-gini ini rekam. Setidak-tidaknya dia nanti dia pernah ketemu dia itu ketemu Habib Qadir. Kalau sekarang anak-anak ketemu saya itulah rekaman mereka. Insya Allah kalau dipamerkan namanya sedikit tidak bisa apa-apa aja. PKB dulu, ada pondok pesantren bareng dengan betul-betul HP ini syaitan iblis. Saya kemarin ke Malaysia Singapura, HP saya mati selama 5 hari. Oh masya Allah, kayak di surga. Mulai ting buat tinggal balik dan jinginan kabar. Nanti ngirimi bulus ya kita buat antik peng satu orang. Tidak ada yang ngirimi bulus minta bulus sampai. Yang tadi pertanyaan dari apa? Dari Panglatun mengambil menjadi strategi yang Bapak Haji Sendiri. Dalam pembacaan maulid asli itu apakah harus diijazahkan atau harus mengkodok? Karena pengalaman kami itu ada masukan dari PPU itu kadang bilang wah itu nggak berijazah gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua dalam maulid Rasulullah SAW kadang kami itu mengadakan per tahun itu memakai sebuah proposal untuk mengajak masyarakat itu melaksanakannya deh. Kadang mengundang kiai dari Jawa juga gitu. Jadi begini, pertama tadi maulid pakai ijazah. Karena kami orang biasa gitu. Orang luar biasa itu kayak apa? Saya mau tahu yang luar biasa kayak apa? Biar ini orang-orang Islam ini orang biasa, yang luar biasa. Sama jadi. Habib Ali itu membuat buku maulid gunanya dibaca. Silakan mau ijazah, tidak ijazah, terserah yang penting baca. Gitu. Jadi orang sekarang ini mulai percaya. Maaf, yang sering terjadi penipu-penipu. Datang ke rumah saya atau ke rumah siapa, duduk di samping saya, salaman. Itu diceritakan di luar bahwa saya mendapat ijazah dari Habib Syekh Maulid Jibril. Padahal saya tak pernah mengijazahi. Saya tidak pernah bisa mengijazahi orang, saya suka baca. Bismillah. Lalu Habib saya minta ijazah, minta langsung ke masjid dia. Dan gampang, ijazah itu tidak semudah apa yang kita lakukan gitu. Tetapi apakah tidak ijazah tidak boleh baca? Dan buat apa Habib Ali cetak? Kalau memang itu harus pakai khusus, tak usah dicetak. Kalau di masjid dia, tiap orang datang aja di sana yang khusus yang dikasih. Dicetak umum ya berarti ya umum juga ijazah umum dari Habib Ali. Lalu ada ijazah umum dari Habib Ali. Kamu berarti majelis yang tidak berijazah itu majelis sesat. Alhamdulillah kalau saya sesat, kamu berarti tidak sesat. Orang yang tidak sesat itu doanya mustajab. Allah tolong doakan saya supaya tidak sesat. Itu selesai dia tutup mulutnya.
Kalau kamu jawab tidak bisa, kita tidak mesti, tidak usah jawabnya begitu. Kamu orang hebat, kamu kan tidak susah. Ulun yang sasar, dan kamu yang tidak susah, doakan dulu supaya tidak susah seperti dia. Berarti harus kita ijazah, makanya doakan dulu, karena ulun masih kelas susah terus. Kita sudah selesai dari waktu kita ngomel terus, yang kedua. Tadi apa itu? Perayaan Maulid itu kadang bikin proposal di Perayaan Maulid bawa proposal buat apa? Gitu. Saya membuat Maulid di sini. Saya mau mengundang umat Rasulullah setahun yang akan datang. Dari hari ini saya sudah menyiapkannya lainnya. Soalnya saya tahu biayanya itu sekian puluh juta. Misalnya biayanya 75 juta, saya harus siap dulu 75 juta. Bayarkan sana, bayarkan sini. Tahu-tahu ada orang dari Kalimantan datang, Habib, ini ada titipan dari Allah buat Habib. Nah, bukan 5 juta. Sisanya masuk 5 juta. Bukan kita proposal. Tahu-tahu nanti ada orang datang lagi kasih 100 juta. Berarti kita untung lagi di situ. Ini bukan bisnis. Orang yang sekarang ini mau dibuat bisnis. Nanti apa? Dia mengeluarkan biayanya 100 juta, mendapatkan Habib Syekh, nanti kan dapat sekian juta, kotaknya yang ini. Ternyata ada dapat apa-apa. Aduh, bisa. Orang Maulid berbisnis ini. Abdulnya. Maulid, kalau Anda membuat Maulid, Anda kan punya teman saya ini buat badan, kamu ayo ini samanya itu aja. Kenapa proposal? Dan proposal itu seperti itu. Biaya 100 juta, kadang cuma 10 juta.